Di sebuah rumah megah yang dingin dan penuh kemewahan, seorang gadis desa berdiri gemetar di depan gerbang besi yang menjulang tinggi. Ia datang hanya membawa doa ibunya dan harapan yang hampir patah. Semua orang di rumah itu menertawakannya, menghina pakaiannya, merendahkan ijazahnya. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam gadis ini melakukan sesuatu yang diam-diam mengubah takdir seluruh rumah itu. Hingga suatu malam, seseorang melihat semuanya lewat CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Namaku Risa. Aku hanyalah sebutir debu dari sebuah desa kecil di pinggiran Sumatera Barat. Hari itu, dengan bekal doa ibu dan sehelai baju terbaik yang sudah kusam, aku berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi. Jantungku berdegup kencang, seolah tahu bahwa di balik pagar ini, garis takdirku akan berubah selamanya. Di dalam, suasana terasa begitu dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan orang-orang yang meremehkan ijazah SMA-ku yang tintanya sudah memudar. Mereka tertawa kecil, melihat penampilanku yang mereka sebut seperti kain goni. Aku hanya menunduk, menggenggam harapan yang hampir pupus. Tiba-tiba, seorang pria dengan langkah tegap masuk. Dialah Pak Revan. Wajahnya beku bak pahatan es, namun sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Tanpa banyak tanya, ia hanya berkata, "Terima dia." Keputusannya singkat, tapi bagiku, itu adalah pintu menuju kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Aku diberikan sebuah kamar kecil di ujung lorong belakang. Kasurnya tipis, dindingnya kusam, dan udaranya terasa pengap. Namun bagiku, ini adalah istana. Di sini aku bersujud, menitipkan rindu pada ibu di kampung, berjanji untuk bertahan demi pengobatan beliau yang tak murah. Tugasku berat. Arfan, bocah 7 tahun itu, memilih membisu 1000 bahasa. Sedangkan Naira, adiknya yang kecil, sering menjerit histeris memanggil ibunya yang telah tiada. Mereka adalah jiwa-jiwa yang haus akan pelukan, di tengah rumah megah yang terasa seperti penjara kaca. Makan di belakang saja, di sini penuh. Ketus Mbak Tika padaku. Aku membawa piringku ke dekat tempat cucian. Ayam goreng ini terasa hambar, karena setiap suapannya kutelan bersama air mata pilu. Aku sadar, di rumah ini aku hanyalah asing di tengah kemewahan yang angkuh. Suatu sore, Naira akhirnya luluh. Aku menceritakan padanya tentang pohon pisang yang baik hati. "Kenapa pohon pisang peluk kambing, Kak?" tanyanya. "Karena hatinya tulus, sayang," jawabku. Itu pertama kalinya aku mendengar tawanya pecah. Sebuah suara yang paling indah di rumah yang sepi ini. Arfan pun mulai mendekat. Diam-diam, ia memberiku sebuah gambar. Di sana ada sosok perempuan yang ia tuliskan sebagai ibu yang baru. Dadaku sesak, mataku memanas. Bagaimana mungkin seorang bocah sekecil itu menaruh harapan sebesar ini padaku yang bukan siapa-siapa? Setiap malam, saat seluruh rumah terlelap, aku melakukan satu hal. Aku menuju ruang tamu, meletakkan segelas air putih di depan foto mendiang istri Pak Revan, lalu bersujud. Aku mendoakannya, meminta izin untuk menjaga anak-anaknya, dan berharap ia tenang di sisi Tuhan. Aku tak tahu, ada mata yang mengawasi. Di ruang kerjanya, Pak Revan terpaku menatap layar monitor. Ia melihatku melalui kamera tersembunyi. Tangannya gemetar saat melihatku mengusap lembut bingkai foto istrinya dengan penuh hormat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, es di hatinya mulai meneteskan air mata. Sikapnya berubah. Suatu pagi, ia bertanya apakah aku sudah sarapan. Hal sederhana yang tak pernah ia tanyakan pada staf lain. Ruangan itu mendadak hening. Bu Sumi menatapku tajam, seolah aku adalah pencuri yang sedang berusaha mencuri perhatian tuannya. Malam itu, kutemukan sebuah kotak di depan kamarku. Isinya sebuah syal coklat lembut dengan secari kertas. "Cuaca dingin. Pakailah." Jantungku berdebar tak karuan. Ini bukan sekadar kain, ini adalah pengakuan akan keberadaanku di rumah yang selama ini menganggapku tak ada. Namun aku sadar diri. Esoknya, ku kembalikan syal itu padanya. "Saya takut menyalahi batas, Pak. Saya hanya pengasuh." Wajahnya berubah kecewa,
Tapi ia mengangguk. Aku harus mengunci hatiku rapat-rapat, karena bermimpi terlalu tinggi hanya akan membuat jatuhnya lebih sakit. Fitnah mulai bertebaran. Aku dituduh menggoda majikan, dituduh menggunakan guna-guna desa. Bu Sumi memperingatiku dengan keras. Jangan berharap jadi nyonya di sini. Aku hanya bisa memeluk Naira lebih erat, mencari kekuatan dalam kepolosan anak-anak itu. Badai itu akhirnya tiba. Pak Revan mengumpulkan semua orang. Suasana mencekam. Aku gemetar, mengira ini adalah hari terakhirku bekerja. Namun, suaranya menggelegar bukan untuk memarahiku, melainkan untuk membela kehormatanku yang selama ini diinjak-injak. Di depan semua orang, ia berkata, aku melihat segalanya lewat CCTV. Aku melihat ketulusan yang tak dimiliki siapapun di sini. Lalu ia menatapku dalam. Risa, bersediakah kau menjadi ibu yang sesungguhnya bagi anak-anakku? Dunia seolah berhenti berputar. Air mataku jatuh tanpa permisi. Kami menikah di taman belakang yang sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya lantunan doa dan kehadiran ibu yang datang jauh dari desa. Aku mengenakan gaun putih polos, bukan untuk pamer kekayaan, tapi sebagai lambang kesucian niat yang akhirnya menemukan pelabuhan. Kami mengunjungi makam almarhumah istrinya. Aku berbisik padanya, berjanji untuk melanjutkan cinta yang ia tinggalkan. Revan menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah besar itu benar-benar hangat. Bukan karena lampunya, tapi karena cinta yang tulus. Kini, aku bukan lagi pengasuh yang terasing. Aku adalah rumah bagi mereka. Aku belajar bahwa ketulusan tidak butuh suara nyaring untuk didengar. Cukup diam, cukup tulus, dan biarkan langit yang menceritakan kebaikannya. Karena pada akhirnya, hati yang jernih akan selalu menemukan jalannya pulang. Rembulan malam itu seolah menjadi saksi bisu atas dua jiwa yang kini telah menyatu dalam janji suci. Di atas balkon megah ini, aku masih merasa seperti bermimpi. Mungkinkah aku yang hanya gadis dusun kini bersanding dengan sang pemilik cakrawala? Revan mendekat, menyampirkan selendang di bahuku dengan kelembutan yang mematikan rasa dingin. Kau adalah jawaban dari setiap sujud panjangku yang tak bersuara, Risa. Bisiknya lirih, membuat dadaku bergetar hebat oleh rasa syukur yang membuncah. Di bawah taburan bintang, aku menyadari bahwa cinta tak butuh kasta. Ia hanya butuh ketulusan untuk saling menyembuhkan luka. Kaki-kaki mungil Naira dan Arfan kini menapak dengan riang di atas pematang sawah hijau yang membentang di desaku. Suara gelak tawa mereka memecah kesunyian lembah, berpadu harmoni dengan gemericik air sungai yang jernih. Revan berdiri di sampingku, menanggalkan sepatu mahalnya, dan ikut merasakan lumpur yang dulu menjadi saksi bisu tetesan keringatku. Di bawah pohon beringin tua, ia memelukku erat di hadapan hamparan hijau ini, seolah berjanji bahwa ia tidak hanya mencintai diriku, tapi juga akar dan tanah kelahiranku yang bersahaja. Aku menemukan Arfan sedang termenung di sudut perpustakaan, jemari kecilnya mengusap bingkai foto yang mulai berdebu. Matanya yang melankolis menyimpan rindu yang tak terkatakan, sebuah lubang di hati yang tak akan pernah benar-benar tertutup. Aku duduk di sampingnya, bukan untuk menggantikan posisi sang ibu, melainkan untuk menjadi jembatan bagi kasih sayangnya yang abadi. Ibumu ada di setiap hembusan angin yang membelaimu, Arfan, dan aku di sini untuk memastikan kau tak pernah merasa kedinginan lagi, ucapku sambil mendekapnya dalam dekapan yang paling hangat. Malam kembali bertahta, namun kini tak ada lagi kesepian yang mencekam di rumah ini. Kami berkumpul di ruang tamu, tempat di mana dulu aku bersujud dalam sembunyi-sembunyi. Segelas air putih tetap bertengger di meja kecil itu, sebuah penghormatan yang tak akan pernah kutinggalkan bagi jiwa yang telah mendahului. Revan menggenggam tanganku, Naira tertidur lelap dalam dekapanku, dan Arfan menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Di rumah megah ini, aku belajar satu hal. Harta paling berharga bukanlah emas atau permata, melainkan kehadiran hati yang tulus yang mampu mengubah setiap sudut gelap menjadi surga yang nyata. Langkah kaki kami bergema di lorong yang paling sunyi, menuju sebuah pintu kayu jati yang selama 3 tahun ini terkunci rapat dari peradaban. Revan memutar kunci dengan tangan yang gemetar, seolah sedang membuka luka yang belum mengering. Di dalam ruangan itu, debu menari di bawah sisa cahaya senja, menyelimuti gaun-gaun yang tak lagi bertuan. Aku tidak melangkah sebagai pengganti, melainkan sebagai penyejuk bagi jiwa yang haus akan kedamaian. Revan bersimpuh di depanku, menyandarkan wajahnya di telapak tanganku yang kasar karena kerja keras desa, dan air matanya jatuh membasahi jemariku. Izinkan aku menitipkan sisa hidupku pada ketulusanmu,
Risa, bisiknya Parau, menghancurkan sisa-sisa dinding es yang selama ini memenjarakan hatinya. Dapur yang dulu dingin dan penuh aroma pembersih kimia kini berubah menjadi ladang kehangatan. Aku meracik bumbu mentah, menumbuk cabai dan bawang dengan ulekan batu yang kubawa dari kampung, menciptakan simfoni bunyi yang memanggil jiwa-jiwa lapar. Aroma sambal terasi dan sayur lodeh merayap hingga ke sudut-sudut rumah yang paling angkuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, para staf rumah tangga duduk bersama kami dalam satu meja panjang atas perintah Revan. Tak ada lagi sekat antara tuan dan pelayan, hanya ada tawa yang renyah dan suapan-suapan penuh syukur. Revan menatapku dengan binar yang tak pernah kulihat sebelumnya, menyadari bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada mahalnya hidangan, melainkan pada kebersamaan yang tulus tanpa kepalsuan. Arfan mendatangiku saat rembulan sedang bulat sempurna di atas langit Sumatera. Ia memegang sebuah kotak kayu kecil yang ia pahat sendiri di sekolah. Matanya yang melankolis kini memancarkan sinar harapan yang baru. Di dalamnya terdapat sebuah cincin dari anyaman akar pohon. Sederhana namun lebih berharga dari berlian manapun. Ini untuk Ibu Risa, ucapnya dengan suara yang tak lagi ragu. Kata, "Ibu," itu menghujam jantungku, meluluhkan segala keraguan yang sempat tersisa di sudut batin. Aku mendekapnya erat, membiarkan detak jantung kami beradu dalam irama kasih yang murni. Naira pun ikut memeluk kaki kami, menciptakan sebuah lingkaran cinta yang takkan mampu dipatahkan oleh badai fitnah manapun yang kelak akan menerjang. Matahari terbit dengan warna emas yang menyala, membasuh rumah besar ini dengan harapan yang tak lagi semu. Kami berdiri di taman yang kini penuh dengan bunga-bunga liar yang kupindahkan dari hutan kecil di belakang rumah, bukan lagi taman protokoler yang kaku. Revan merangkul bahuku, menarikku ke dalam dekapan yang hangat, sementara anak-anak berlari mengejar capung di atas rumput yang masih basah oleh embun. Aku menatap langit, berbisik pada semesta bahwa pengasuh dari desa ini telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya pada kekuatan doa di tengah malam yang sunyi. Di sini, di pelukan pria ini dan tawa anak-anak ini, aku bukan lagi sebutir debu, melainkan rembulan yang menerangi kegelapan sebuah istana. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, aku membimbing langkah gemetar ibu masuk ke ruang yang dulu hanya berani kuimpikan dalam lelap. Kamar ini bukan lagi penjara emas, melainkan saksi bisu bagaimana doa seorang ibu mampu meruntuhkan tembok-tembok kesombongan. Revan berdiri di ambang pintu, menunduk takzim di depan wanita tua yang mengenakan kain batik kusam itu, lalu mencium tangannya dengan penuh hormat. Di detik itu, kasta dan harta lebur menjadi butiran debu di bawah telapak kaki ibu, menyatukan akar desaku yang bersahaja dengan kemegahan kota yang sempat mencekik jiwaku. Malam itu, di depan cermin besar berbingkai emas, Revan mengeluarkan sebuah kotak bludru merah yang telah lama terkunci rapat. Ia mengeluarkan untayan mutiara yang pernah melingkar di leher mendiang istrinya. Ini bukan untuk menggantikannya, Risa, tapi karena hanya kaulah yang memiliki kelembutan yang sama dengannya untuk menjaga amanah ini, bisiknya Parau. Saat mutiara itu menyentuh kulitku, aku merasakan getaran doa yang menyatu antara masa lalu dan masa depan. Aku menangis dalam pelukannya, menyadari bahwa mencintai Revan berarti juga merawat kenangan indah yang pernah ia miliki. Senja melukis langit dengan warna jingga yang menyayat kalbu, seolah merestui kedamaian yang kini bertahta di rumah ini. Arfan dan Naira berlari kecil ke arahku, menjatuhkan tubuh mungil mereka ke dalam dekapan yang kini mereka panggil rumah. Tak ada lagi mata melankolis yang haus kasih, tak ada lagi jerit ketakutan di tengah malam. Mereka adalah kepingan jiwaku yang kutemukan di tengah belantara kemewahan. Revan memperhatikan kami dari kejauhan, senyumnya tak lagi beku seperti es, melainkan sehangat mentari pagi yang membasuh embun. Inilah puncak dari segala sujudku, melihat mereka kembali utuh. Tepat pukul 11 malam, aku kembali ke ruang tamu itu, membawa segelas air putih yang tetap setia menemani rutinitasku. Namun kali ini, aku tak lagi sendiri. Langkah tegap Revan terdengar mendekat, lalu ia duduk bersila di sampingku di atas lantai marmer yang dingin. Kami bersujud bersama di depan foto itu, menyatukan doa bagi jiwa yang telah tenang di sana. Terima kasih telah mengajarkanku cara bicara dengan langit, bisiknya sambil menggenggam jemariku di penghujung doa. Di kegelapan malam, aku menyadari bahwa aku bukan lagi pengasuh yang terasing, melainkan nyawa dari rumah ini yang akan terus menjaga apinya agar tak pernah padam. Di dapur yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan, aku berdiri bukan dengan dendam yang mengakar, melainkan dengan segelas air jernih penuh maaf. Mbak Tika dan Bu Sumi menunduk,
Wajah mereka layu diterpa cahaya ketulusan yang tak pernah mereka sangka akan memancar dari gadis Goni ini. Aku menyentuh tangan mereka, membiarkan kehangatan desa mengalir ke dalam hati yang sempat membatu karena iri, karena di rumah ini, kebencian telah kalah oleh doa yang kupanjat di setiap sepertiga malam. Malam menyelimuti paviliun belakang saat Revan berlutut di hadapanku. Bukan sebagai tuan rumah yang perkasa, tapi sebagai seorang pria yang jiwanya baru saja pulang dari pengasingan panjang. Ia menyandarkan kepalanya di pangkuanku, membiarkan air mata yang tertahan bertahun-tahun membasahi kain rokku yang lusuh. Risa, kau bukan hanya sekadar pengasuh. Kau adalah nafas yang menghidupkan kembali detak jantung yang hampir mati di istana sunyi ini. Bisiknya Paro di tengah simfoni hujan yang turun membasuh luka-luka masa lalu. Arfan datang membawa selembar kanvas yang tak lagi berwarna abu-abu, melainkan penuh dengan sapuan warna pelangi yang cerah. Ia menatapku dengan mata melankolis yang kini mulai berpendar cahaya kehidupan. Lalu untuk pertama kalinya ia berbisik dengan suara yang tak lagi bergetar. Terima kasih telah mencintai ayah dan kami, Ibu. Kalimat itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan batinku, membuatku menyadari bahwa cinta yang tulus mampu menjahit robekan jiwa yang paling dalam sekalipun hingga menjadi utuh kembali. Kini, di bawah cakrawala yang memerah emas, kami berdiri di balkon yang menghadap ke hamparan takdir yang tak lagi menakutkan. Aku memandang Revan, Arfan, dan Naira, menyadari bahwa perjalanan dari sehelai baju kusam hingga kepelukan cinta ini adalah rahasia langit yang paling indah. Tak ada lagi sekat antara desa dan kota, antara kaya dan miskin, karena di rumah ini, kami semua adalah pengembara yang telah menemukan dermaga kasih sayang yang paling abadi dalam pelukan satu sama lain. Di balik lipatan kain sutra usang di lemari tua, jemariku menemukan selembar surat yang tintanya nyaris memudar dimakan waktu. Itu tulisan tangan mendiang istrinya, seolah-olah ia telah meramalkan kedatanganku. Siapapun kau yang memeluk anak-anakku nanti, terima kasih telah menghidupkan kembali lentera yang kupadamkan dengan paksa. Bisik nuraniku saat membaca deretan kata itu. Air mataku luruh, membasahi kertas kuning itu, menyadari bahwa kehadiranku di rumah ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan mandat suci dari jiwa yang telah tenang di pelukan langit. Malam itu, di bawah temaram lampu kristal yang saksi bisu segala duka, aku menemukan Revan bersimpuh di depan layar yang merekam jejak sujudku. Bahunya yang tegap kini berguncang hebat, melepaskan bendungan air mata yang selama 3 tahun ia kunci rapat demi wibawa dan harta. Aku mendekat tanpa suara, meletakkan tanganku di pundaknya yang rapuh, membiarkan keheningan menjadi bahasa paling fasih antara dua jiwa yang terluka. Menangislah, Mas, karena di balik kemegahan ini, kau pun berhak untuk menjadi manusia biasa yang merindukan dekapan. Bisikku lirih, menyatukan kepingan hatinya yang hancur dalam kehangatan pengabdianku. Naira dan Arfan kini tak lagi memanggilku dengan sebutan kakak, melainkan ibu, dengan getaran suara yang paling murni yang pernah kudengar. Di taman belakang, di bawah pohon mangga yang menjadi saksi bisu awal mula segalanya, kami duduk melingkar memandangi langit yang memerah saga. Arfan menyandarkan kepalanya di pangkuanku, sementara Naira tertidur pulas dalam dekapanku, memegang ujung bajuku seolah takut aku akan menguap menjadi embun pagi. Revan memandang kami dengan tatapan yang kini penuh cahaya, menyadari bahwa istana kaca ini telah benar-benar berubah menjadi rumah yang bernapas, di mana cinta tak lagi diukur dari emas, melainkan dari ketulusan yang tak bertepi. Aku menatap pantulan diriku di jendela besar yang menghadap ke arah jalan setapak menuju desa lamaku. Baju kusamku mungkin sudah berganti dengan sutra, namun hatiku tetaplah gadis dusun yang sujud di tengah malam dengan segelas air putih di tangan. Takdir telah membawaku melintasi pagar besi tinggi ini bukan untuk menjadi penguasa harta, melainkan untuk menjadi penjaga rasa bagi jiwa-jiwa yang sempat mati suri. Di pelukan Revan dan tawa anak-anak, aku menemukan bahwa kemuliaan sejati adalah ketika kau mampu mencintai luka orang lain hingga ia sembuh, dan membiarkan langit yang menuliskan akhir cerita yang paling indah untuk kita. Malam itu, di bawah temaram lampu lorong yang kini tak lagi mencekam, Revan menyerahkan sebuah kunci perak kecil ke telapak tanganku. Bukalah, Risa. Kamar ini adalah sisa-sisa duka yang selama ini kusembunyikan dari dunia. Namun bagimu, ini adalah ruang untuk kau isi dengan cahaya barumu. Bisiknya Parau. Saat pintu itu terbuka, aroma melati kering menyeruak, menyambutku bukan sebagai saingan, melainkan sebagai penerus nafas yang sempat terhenti. Aku melihat potret-potret lama yang kini tak lagi membuat Revan menangis pilu, melainkan tersenyum tegar, karena ia tahu anak-anaknya kini berada di pelukan jiwa yang setulus malaikat.
Di gundukan tanah yang hijau oleh rerumputan dan bunga Kamboja yang berguguran, kami bersimpuh dalam keheningan yang suci. Tiba-tiba, tangan mungil Naira menyentuh batu nisan itu, lalu berpindah menggenggam jemariku erat. Mama, jangan khawatir, sekarang ada Ibu Risa yang jagain kami, ucapnya dengan suara cempreng yang membelah kesunyian makam. Arfan pun mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahuku tanpa ragu sedikit pun. Di saat itulah, aku merasakan hembusan angin sejuk yang membelai pipiku, seolah-olah langit memberikan restu terakhirnya bagi pengabdianku yang tak pernah mengharap pujian manusia. Jam dinding berdentang 11 kali, memanggilku kembali pada rutinitas segelas air putih di ruang tamu yang kini terasa jauh lebih lapang. Namun langkahku terhenti saat melihat Revan sudah duduk bersila di sana, di atas marmer yang dulu sering menjadi saksi bisu tetesan air mataku dalam kesunyian. Mari kita titipkan doa ini bersama, Risa, ajaknya sambil mengulurkan tangan. Di bawah pancaran lampu kristal yang berkilauan, kami bersujud berdampingan, menyatukan kasta yang dulu memisahkan kami menjadi satu helai nafas yang sama. Tak ada lagi sekat pengasuh dan majikan, yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menemukan rumah di dalam doa-doa yang paling sunyi. Aku menatap jendela besar yang menghadap ke arah taman, tempat bunga-bunga liar kini tumbuh subur bersanding dengan mawar-mawar mahal. Kemewahan ini tak lagi terasa dingin dan angkuh, karena setiap sudutnya kini telah terbasuh oleh kehangatan cinta yang murni. Aku hanyalah gadis dari pinggiran Sumatera Barat yang datang dengan baju lusuh, namun semesta memberiku mahkota dari kasih sayang seorang pria dan tawa dua anak kecil yang kini memanggilku ibu. Di pelukan Revan yang kini tak lagi sedingin es, aku menyadari bahwa mukjizat itu bukan tentang harta yang melimpah, melainkan tentang hati yang cukup luas untuk memaafkan masa lalu dan cukup berani untuk mencintai masa depan. Di bawah pendar lampu kamar yang keemasan, Revan membuka sebuah kotak beludru hitam yang menyimpan rahasia turun-temurun keluarganya. Ia mengeluarkan sebuah giwang permata yang berkilau lembut, lalu memasangkannya ke telinga Risa dengan jemari yang kini tak lagi kaku oleh keangkuhan. Risa, kau bukan sekadar pengisi kekosongan, kau adalah mutiara yang menyempurnakan mahkota hidupku, bisiknya dengan getaran suara yang menembus relung kalbu. Aku menatap pantulan diriku di cermin, seorang gadis desa yang dulu hanya memiliki sehelai baju kusam, kini memikul amanah cinta yang lebih berat dari sekadar harta. Air mataku luruh, bukan karena duka, melainkan karena keajaiban takdir yang menempatkan debu di atas singgasana kasih sayang. Di bawah rimbun pohon mangga yang kini berbunga lebat, mereka berempat duduk melingkar menyambut fajar yang mulai menyapa dengan rona keemasan. Arfan dan Naira tertidur dalam dekapan hangat Risa, sementara tangan Revan tak pernah lepas menggenggam jemari istrinya yang masih menyimpan jejak kerja keras seorang pengabdi. Sehelai baju kusam itu mungkin telah tersimpan rapi sebagai kenangan, namun semangat pengabdiannya akan terus mengalir dalam setiap napas keluarga yang kini utuh ini. Kita telah sampai di rumah yang sesungguhnya, Mas, bisik Risa pelan, menutup lembaran duka dengan segel cinta yang abadi di bawah langit Tuhan yang merestui. Di bawah langit yang bertabur bintang, Revan mengeluarkan sebuah kotak beludru tua dari saku jasnya. Jemarinya yang dulu kaku kini gemetar lembut saat ia melingkarkan kalung mutiara peninggalan ibunya ke leher Risa. Ini bukan sekadar perhiasan, Risa. Ini adalah kunci jiwaku yang selama ini terkunci rapat. Kau telah membasuh luka ini dengan ketulusan yang tak pernah kubayangkan ada di dunia fana ini. Bisiknya parau, membiarkan napasnya menyatu dengan keheningan malam yang menjadi saksi bisu penyatuan dua kasta dalam satu rasa yang sakral. Matahari pagi menyapa dengan kehangatan yang tak lagi semu. Arfan dan Naira menarik tangan Risa menuju sudut taman yang kini dipenuhi bunga melati putih yang mekar sempurna. Ibu, kami menanam ini agar rumah ini selalu sewangi hatimu, ucap Arfan dengan binar mata yang tak lagi menyimpan duka melankolis. Naira memeluk kaki Risa erat, menyandarkan wajah cerianya yang kini tampak begitu tangguh dan bahagia. Di detik itu, Risa menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar pengasuh yang asing, melainkan akar yang kini menguatkan kembali pohon keluarga yang hampir tumbang ini. Pukul 11 malam kembali bertahta, namun kini tak ada lagi kesepian yang mencekam di aula megah ini. Di ruang tamu, di depan foto mendiang istrinya, Revan kini bersila di samping Risa di atas lantai marmer yang dingin. Mereka tidak lagi terhubung lewat layar CCTV yang tersembunyi, melainkan lewat doa-doa yang melangit dalam satu irama yang khusyuk. Terima kasih telah menjagaku dalam diammu yang paling sunyi, Risa. Gumam Revan sembari menggenggam erat jemari Risa yang masih menyimpan jejak kerja keras namun penuh cinta. Segelas air putih itu tetap ada di sana, menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak pernah menghapus masa lalu,
melainkan memeluknya untuk membangun masa depan. Rumah besar itu kini tak lagi bernapas dingin seperti es yang membeku. Setiap sudutnya bergetar oleh tawa Naira yang nyaring dan langkah riang Arfan yang tak lagi membisu dalam kesunyian. Risa berdiri di tengah aula, memandang Revan yang menatapnya dengan kekaguman yang tak kunjung padam dari balik sorot matanya yang kini penuh kehangatan. Dari sehelai baju kusam dan doa di tengah malam yang tulus, keajaiban itu menjelma menjadi surga yang nyata di bumi. Kau adalah cahaya yang takkan pernah padam di istana ini, Risa, ucap Revan sembari mendekap seluruh dunianya, istri dan kedua anaknya, dalam satu pelukan abadi yang mengunci takdir indah mereka selamanya.